perawatan dan juga sebab cendet itu ngejar orang. Biasanya ini hal satu ini biasanya dimiliki buat teman-teman cendet terus biasanya begitu. Cendetnya yang tadinya nggak ngejar kok jadi ngejar. Nyosrok. Dhewe bar makani tinggal mlaku we nguyak dhewe. Ya, padahal kita majikane sing makani kok malah emosi rak dhewe. Ya. Sebabnya apa dan solusinya gimana? Ini saya jelaskan teman-teman. Jangan lupa like, subscribe di YouTube channel Dunia Burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman bersama kami Dunia Burung Channel. Kali ini akan membagikan tips perawatan dan juga sebab cendet itu ngejar orang. Biasanya ini hal satu ini biasanya dimiliki buat teman-teman cendet terus biasanya begitu. Cendetnya yang tadinya nggak ngejar kok jadi ngejar. Nyosrok. Dhewe bar makani tinggal mlaku we nguyak dhewe. Ya, padahal kita majikane sing makani kok malah emosi rak dhewe. Ya. Sebabnya apa dan solusinya gimana? Ini saya jelaskan teman-teman. Nah, untuk cendet yang begitu ya teman-teman ya, untuk yang model begitu itu biasanya kan tingkat emosinya itu naik teman-teman. Yang jelas emosi bukan birahi ya. Ini bisa dibedakan kalau birahi bukan begitu, yang pasti itu emosi, galak. Rata-rata sebabnya saya juga sering memiliki juga seringnya begitu dapat burung pasti ngejar saya, pasti emosi itu sering. Tapi untuk misalnya dapat burung yang maunya nggak ngejar terus jadi ngejar kita, nah itu kok bisa. Nah, ini saya jelaskan juga secara detail dan semoga bermanfaat. Nah, untuk hal yang tipikal begitu teman-teman, biasanya cendet itu kan yang tadinya aman, gacor, kita duduk, kita jalan pun nggak apa-apa, tapi kenapa tiba-tiba kok ngejar? Nah, itu biasanya salah satu sebabnya itu kadang saya juga ngalami ya begitu. Itu karena kadang cendetnya itu kita telat ngasih makan, itu kadang biasanya begitu. Jadi cendetnya itu kelaparan teman-teman, digelodong entah furnya habis atau kadang rutin dijangkrik kok nggak dijangkrik ya, dia ibarat marah lah, ibarat nesu wayahe mangan kok ora dikasih pangan dan nesu nguyak dewi. Nah itu biasanya begitu. Terus kedua kadang dia tingkat birahinya itu berkurang, jadi hawane kok emosi tok, birahine nggak duwe, jadi nggak jadi gacor. Yang tadinya gacor jadi nggak gacor, malah jadi galak. Nah, itu birahinya kurang. Itu yang ketiga biasanya faktor karena kita pegang, itu pasti biasanya begitu. Kita pegang entah dipindah sangkar, entah itu lepas dipegang, entah itu lepas terus ditangkap pegang, entah itu pernah kita cabutin bulu ekor atau apa itu. Nah itu biasanya bikin emosi cendetnya, bikin ngejar kita. Itu biasanya salah satu penyebab itu sih, biasanya itu. Yang pasti kalau untuk di rumah biasanya yang begitu itu kalau perawatan saya itu sering saya ablak. Jadi semua sebab tadi itu kan pasti ada solusinya. Untuk yang pertama itu tadi kan ya, kalau emosinya itu ngejar kita itu karena telat makan, ya kita harus konsisten ngasih makan, jangan sampai telat biar dia sering kondisi on fire, biar dia sering gacor. Nah itu dari kita perawatannya, jangan sampai telat makan, apalagi telat minum bahaya, nanti nggak minum juga bisa mati. Nah, terus untuk yang birahi tadi ya kita naikkan birahinya dulu. Naikkan birahi gimana? Boleh kita kasih EF, kroto itu bisa kita jemur. Kalau naikkan birahi itu kan beda nanti untuk perawatan kegantangan, karena itu tujuannya naikkan birahi maksud saya. Bisa kasih kroto langsung jemur, nah itu biasanya naik nanti. Biasanya birahi naik. Nah itu jangan sering dimandiin dulu. Nah, jadi kalau ada burung itu yang biasanya kalau yang tipikal birahinya turun itu karena sering mandi, jadi birahinya turun, jadi dia tenaganya kurang. Nah itu bisa juga karena efek begitu. Yang pasti macam-macam karakternya pendet.
cendet maksudnya. Yang ketiga tadi karena faktor emosi, karena dipegang. Nah itu ya jangan dipegang kalau takut. Nah, itu bisa kalau misalnya mau nyabut nih, terpaksa mau nyabut cendetnya, nah itu bisa suruh temen yang nyabut biar dia nggak emosi ke kita. Biar soalnya cendet itu titen teman-teman. Walaupun kita kasih makan, kita lewat pun kita dikejar. Nah, itu biasanya titennya di situ karena dia merasa itu tersakiti lah. Wah, kayak sing larani aku, terus ya itu iya begitu, memang begitu cendet itu. Jadi karakternya memang sensitif teman-teman. Nah, jadi solusinya ya itu tadi. Solusinya udah saya sampaikan. Yang solusi yang ketiga itu kalau emang karena ngejarnya karena kita, nah itu ya sampean bisa untuk memastikan burung itu ngejarnya itu ngejar kita apa ngejar lawan. Itu diperhatikan. Kalau memang ngejar kita enggak apa-apa lah. Di gantangan biasanya kalau gantang kan itu kalau dia udah fokus narung itu pasti fokusnya sama burung. Tapi kalau di gantangan masih ngejar kita, lihat kita misalnya atau ngejar orang, nah itu nanti saya kasih solusinya. Saya sering dapat yang begitu. Jadi alhamdulillah tetap udah mau nancep lagi, nggak mau ngejar-ngejar lagi. Yang pasti untuk semua itu yang emosinya tinggi itu biranya dinaikkan teman-teman. Caranya gimana? Hariana itu kalau saya di rumah itu saya ablak. Sering saya ablak setengah hari lah, nggak apa-apa. Sore nggak apa-apa. Nah nanti kalau untuk menaikkan birai kasih F-nya itu kroto itu nggak apa-apa. Apalagi kalau dikasih jangkriknya tambah, misalnya 5 tambah 7 lagi nggak apa-apa. Yang penting biranya naik. Atau juga bisa nanti kalau untuk prosesnya untuk digantangan, nah itu sampean jemunnya tambahi. Jemunnya itu tambahi karena apa? Karena tenaganya kurang. Kalau tenaganya kurang itu nanti pasti dia nggak kuat, kalah sama lawan. Ibaratnya nggak iso ngatasi lawan nih, dia mesti ngejar. Jadi nggak narung lagu tapi narung fisik ya. Apalagi ada lawan yang memang misalnya nabrak nih, nah, dia pasti ikut nabrak karena emosi masih ada. Nah itu perlu digarisbawahi kalau yang emosi itu yang begitu. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan kalau cendet lawan itu emosi, cendet kita ikut-ikutan. Nah itu karena memang sudah resiko ya, udah resiko cendet kita begitu. Jadi untuk yang supaya stabil lagi lah, supaya stabil lagi kalau saya emang begitu. Jadi kadang kalau untuk yang ngejar saya itu biasanya nanti kalau 3 bulan lah, 3 bulan, 2 mingguan lah, 3 mingguan itu biasanya udah reda. Jadi untuk perawatan saya konsisten lagi, misalnya ngejar saya habis saya cabutin cendet saya, itu saya sering ablak, kasih makannya itu jangan sampai telat. Kalau dia udah kenyang, lihat kita lama-lama udah nggak ngejar lagi. Soalnya apa? Dia udah terbuang juga emosinya. Awal-awal emang dia ngejari kita, tapi lama-lama nggak lagi, udah kayak bosen gitu loh. Ya, itu saya sering begitu, dan alhamdulillah nggak sampai 1 bulan di gantangan udah nancep lagi. Caranya gitu tadi, sering diablak. Jadi biar emosi itu kebuang. Biar sampai sini bundas ngejari kita nggak apa-apa, biarin aja. Lama-lama dia terbiasa. Tapi kalau sering dikerodong, nanti takut wah ngejari sini bulunya yang sini atas kepala bundas. Nah itu lama itu, malah dia sering dikerodong malah jadi dia sumpek ibaratnya. Nggak ada yang dilampiaskan, guys. Selama-lama nanti digantangan juga begitu, belum terbuang emosinya. Nah jadi kalau saya begitu teman-teman, sering saya dapat yang begitu, sering pokoknya nggak bisa dihitung lah. Saya selalu dapat model yang begitu biasanya. Tapi digantangan dengan rawatan yang saya sampaikan, alhamdulillah dah selalu aman lagi kerjanya, nggak nabrak lagi, nggak ngejar lagi. Kalau untuk ngejar kita itu prosesnya di rumah teman-teman. Jadi kita biasakan di rumah. Kalau digantangan nanti masih ngejar, nah itu birainya pasti kurang birai, nggak ada yang lain. Nah itu sih sebenarnya yang bikin masalah cendet itu jadi emosi, jadi galak sama kita, jadi nabrak, ngejar kita. Ngejar itu biasanya begitu. 3 poin tadi yang saya sampaikan, perawatannya juga sudah saya sampaikan.
Biasanya yang paling riskan itu kalau ngejarnya itu digantangan ya teman-teman. Jadi ngejar lawan, jadi dia nggak fokus kerja lagi. Nah itu pasti biranya kurang, itu aja. Biranya kurang, tenaganya kurang juga. Nah, memang emosi, nyai konco, nah, gitu. Saya dikencengi malah saya tambah leanu, lenguyak kalau dia biranya belum naik, kalau penjemuran dia belum diubah. Pola penjemuran untuk ngasih tenaga dia. Tenaganya nggak kuat, tenaganya masih down, nggak kuat ngatasi lawannya ya wis. Anane kok nabrak. Jadi main fisik, nggak main lagu, tarungnya jadi nggak fokus lagi gitu. Jadi kalau untuk bikin nancep atau bikin settingan kembali, kerjanya kembali aman ya begitu tadi. Kadang malah kalau naik itu saya mainnya basah teman-teman. Jadi habis sebelum main itu saya mandiin kurang 4 sesi itu. Habis mandi puas, nanti mainnya itu di atas itu agak-agak masih basah lah, nggak kering. Jadi coba begitu dulu, dan EF-nya itu warek biasanya gitu. Tapi dalam artian kenyang tadi, EF-nya kenyang tadi, biranya udah naik sebelumnya. Jadi kalau saat itu dinaikkan EF-nya, biasanya kan kalau naikkan H-1, besok main saya kasih EF kenyang, besok lagi kenyang lagi. Kenyangnya berapa? Biasanya beda-beda. Ada yang 7 udah kenyang, 10 udah kenyang. Nah itu. Jadi stabil teman-teman. Birai naik, tenaga juga naik, emosi juga terkontrol. Nah, biasanya begitu. Mungkin kalau mau lihat di Facebook lah, burung saya itu yang namanya apa, yang ada yang baru-baru lah, yang belum lama ya, ada Siliwangi, ada Pesona, ada apa itu Pokemon, ada banyak lah. Itu awal burung itu emosi semua, galak semua, sama saya ngejar semua. 2 minggu sampai 3 minggu udah nancep lagi, udah aman kerjaan. Pola perawatan ya begitu tadi, ablak harian. Kalau sering dikerodong nanti malah tambah dia apa, manuk kenceng nggak dimainin dikerodong ya wis, malah tambah emosi. Nah, kalau birai belum naik ya pasti begitu, itu pasti. Sebenarnya kalau udah kenal karakter nanti bisa cepat teratasi teman-teman. Jadi saya kasih tahu, semoga untuk belajar bareng-bareng. Kurang paham atau gimana bisa lanjut WA, komen, nanti saya jawab. Itu teman-teman, semoga bermanfaat nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.